Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini sebelum mengawali aktivitas kami akan siap merenungkan kebenaran firman-Mu yang tentunya akan kami bawa dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan ini untuk kita semua. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi jangan ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kasih sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, kasih itu identik dengan yang namanya pengorbanan. Tentu kita sudah tahu, sudah mengenal, sudah pernah mendengar apa saja kasih itu dan bagaimana saja bentuk kasih itu. Di dalam nats ini, Rasul Paulus mau menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu sebenarnya bisa terlihat dari hal-hal sederhana dari keseharian kita. Dan kasih itu juga harus dipraktikkan dalam kehidupan nyata, bukan saja dibicarakan, Bapak Ibu. Kita akan melihat ada 3 poin penting untuk kita renungkan bersama-sama bagaimana kita bisa hidup dalam kasih sehari-hari. Yang pertama, kasih itu dinyatakan melalui cara kita menerima sesama. Di dalam suratnya, Rasul Paulus berkata, sebab itu apabila Timotius datang, usahakanlah supaya ia jangan merasa takut di antara kamu. Di sini Rasul Paulus meminta agar jemaat menyambut Timotius, agar jemaat tidak membuat dia merasa ketakutan, melainkan membuat dia merasa aman dan nyaman. Justru Rasul Paulus memberikan arahan kepada jemaat Korintus agar pelayanan Timotius harus mendapatkan dukungan. Nah, Bapak Ibu, kasih yang dinyatakan melalui cara kita menerima sesama itu sebenarnya sering kita alami. Tetapi terkadang kita merasa lupa, atau mungkin terkadang kita sebenarnya tahu tapi mengabaikannya. Contohnya, kita tidak mau ramah terhadap orang lain atau orang baru.
Kita menganggap orang lain remeh atau meremehkan orang lain. Kita menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Hal-hal yang seperti inilah sebenarnya tidak mencerminkan kasih dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan poin yang pertama ini. Nyatakan kasih melalui cara kita bisa menerima sesama, menyambut orang yang baru, menyambut orang lain, tidak menganggap orang lain rendah, tidak meremehkan orang lain. Dan poin yang kedua yang akan kita lihat untuk kita renungkan, kasih itu dinyatakan melalui sikap saling menghargai. Di sini Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Apolos belum mau datang saat ini. Paulus tidak memaksa, dia tidak tersinggung, dia tidak membanding-bandingkan pelayanannya dengan pelayanan Apolos. Bapak Ibu, dalam hidup ini juga tidak semua orang sama seperti kita. Tentu dalam kehidupan kita memiliki banyak sekali perbedaan. Bahkan dalam pelayanan pun tidak semua orang melayani dengan cara yang sama. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat baik yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Di dalam suratnya dia tidak membanding-bandingkan bagaimana pelayanan dia dengan pelayanan Apolos. Jadi dari perenungan yang kedua ini, mari kita nyatakan kasih melalui sikap saling menghargai. Dan yang ketiga, yang terakhir untuk kita renungkan, kasih itu dinyatakan melalui kerelaan hati. Kita bisa perhatikan di dalam nats ini, Rasul Paulus memuji keluarga Stefanus, bagaimana pelayanan mereka, bagaimana pengabdian mereka. Mereka telah mengabdikan diri pada pelayanan orang-orang kudus. Kita bisa melihat bagaimana pengabdian keluarga ini. Mereka tidak menunggu disuruh, bahkan mereka langsung siap untuk melayani. Kasih yang sejati itu juga tentu tidak menunggu dihargai, tidak menunggu dilihat, tidak menunggu disuruh-suruh. Kasih yang sejati itu mau membantu, mau menolong tanpa diminta, tanpa disuruh. Tidak perlu berkata, ini bukan bagian saya, ini bukan tugas saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan singkat kita pada pagi hari ini mengajarkan kita 3 perenungan penting bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kasih sehari-hari. Yang pertama tadi, kasih dinyatakan dengan cara kita menerima sesama. Yang kedua, kasih dinyatakan melalui sikap saling menghargai. Dan yang ketiga, kasih dinyatakan melalui sikap kerelaan hati. Pahamilah bahwa kasih itu adalah esensi orang Kristen. Mari kita hidup untuk saling mengasihi. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengakhiri dengan doa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur sekali atas perenungan firman Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam kasih sehari-hari. Kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Oleh sebab itu kami mau belajar bagaimana kasih itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar hari demi hari bagaimana supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya roh yang berasal daripada Engkau akan memimpin kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita.